Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aquarius. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana energi Aquarius dengan kamu dan bagaimana pula energi Aquarius dengan pasangannya yang lain. Ini tarikan energi untuk di minggu terakhir bulan Agustus 2025. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, sekarang pembacaannya akan Mari mulai dulu dari hubungan Aquarius dengan kamu ya. Nah, terlepas dari statusnya kamu apa, kamu di sini bisa aja ya, kamu pasangan sah, bisa pula bebek selingkuhannya Aquarius. Kita lihat ya. Ada energi dari The Sun di sana, berikut ada energi Page of Pentacles, berikut ada energi dari The Empress Reverse. Dan berikutnya ada energi dari Three of Pentacles. Berikutnya di situ ada energi dari The Hierophant Reverse. Nah, berikutnya energi dari Judgment di sini. Berikut ada energi dari Nine of Cups. Berikut di situ ada energi dari King of Pentacles Reverse. Dan berikutnya di situ ada energi dari The Fool. Kalau Mari lihat gini ya, hubungan kamu dengan Aquarius ini tuh Mari lihat sekarang jauh lebih santai ya, jauh lebih ringan gitu loh, karena bisa-bisa ini adalah babak baru ya dalam kehidupan asmaranya kalian gitu loh. Jadi bisa aja kalian ini tuh kayak punya keinginan untuk bercerai ya, keinginan untuk berpisah gitu, atau menjalani hubungan ini tapi hubungan ini tidak lagi dianggap sebagai hal yang utama untuk mendatangkan rasa bahagia gitu loh. Dan di sini tuh semacam beban sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar, sebisa mungkin ya, sebanyak-banyaknya itu tuh dilepaskan gitu loh. Jadi rumah tangga kalian ini bisa hanya ada di atas paper untuk beberapa, judulnya aja tuh, aku adalah istrinya Aquarius, aku adalah suaminya Aquarius, aku adalah pacarnya Aquarius, judulnya doang gitu. Tapi secara aktivitasnya ya bisa sudah macam yang napsi-napsi ya kalau ini rumah tangga, atau bisa kalau kalian ini tuh pacaran kayak yang udahlah nggak usah mikirin tentang masa depan gitu loh ya. Jadi Mari bilang kayak kolaborasi kalian dalam membangun relationship antara kamu dengan Aquarius ini tuh sangat amat lemah. Tapi walaupun begini situasi dan keadaannya, terutama untuk di akhir minggu bulan Agustus, macam kalian tidak melihat bahwa keadaan seperti ini tuh menjadi problem, enggak. Kalian macam dua orang yang sudah memang sadar, sudah memang mengerti bahwa ini lebih baik situasinya, gitu ya. Jadi kayak nggak ada lagi maksa-maksain diri, harus menunjukkannya versi terbaik diri, nggak ada, gitu loh. Kalau mood bicara, kalau nggak mood ya tidak, gitu loh. Kalaupun di situ tuh ada interaksinya kalian, interaksinya itu tuh ya hanya sebatas kayak interaksi wajar normalnya manusia gitu. Nggak yang interaksi penuh dengan intimacy gitu. Enggak. Mari lihat ya. Ya beberapa mungkin kalau ini hubungannya masih pacaran, model pacaran yang hip-hip hura saja ya kan. Hanya pacaran happy-happy aja gitu loh. Kalau ketemu haha hihi, kalau nggak ketemu ya sudah. Nggak terlalu dipikir-pikirkan gitu ya. Nggak terlalu kayak aku kok rindu sama dia ya. Aku kenapa ya kepikiran terus. Nggak ada begitu. Baik kamu, baik Aquarius. Gitu loh. Jadi kayak semacam kalian punya kebebasan, senengnya kamu gimana, sukanya dia seperti apa, gas. Lebih ke situ. Dan memang ini tuh
iya, model hubungan yang win-win gitu ya, win-win. Kamu ya enak, dia ya seneng gitu ya di sana. Andaikan pun kalian misalnya di saat ini tuh katakan sudah bercerai, perceraian ini tuh justru bisa bikin kalian berdua ya, kamu dan Aquarius, macam yang wah ini udah benar ini gitu loh, aku bebas gitu ya, aku punya kesempatan mencicipi petualangan baru. Jadi kayak perpisahan ini tuh ya, perceraian ini macam yang tidak ditangisi lagi, tidak gitu loh. Walaupun kamu tidak akan sementara waktu ini ya, walaupun kamu tidak lagi merasakan kehadirannya dia sebagai suaminya kamu, istrinya kamu, atau pacarnya kamu, menurutmu nggak penting gitu loh. Nggak juga ada apa-apanya di kamunya gitu ya kan. Nah jadi ya itu, kalau mari lihat macam tak ada peraturan-peraturannya dalam relationship ini gitu ya kan. Jadi masing-masing sendiri aja cocok-cocoknya kayak gimana mainkan gitu. Dan kondisinya memang untuk tutup bulan Agustus ini tuh kebetulan aja nih, mari lihat, kamu dalam keadaan happy karena ada sesuatu yang sedang kamu tuju ya, yang sedang kamu lakukan. Nah Aquariusnya juga demikian itu ya. Jadi boleh-boleh untuk di saat tutup Agustus ini kalian bisa ya sama-sama sedang tidak memikirkan satu sama lain gitu loh ya. Tiba-tiba udah ganti bulan aja gitu, udah masuk aja bulan September, padahal di selama waktu itu tuh ya kalian ya nggak ada ngobrolnya, ya nggak ada ketemuannya, hanya sebatas ketemuan doang misalnya kayak gitu ya. Jadi mari lihat ya, kondisi seperti ini ternyata jauh lebih baik ya, setidaknya jauh lebih baik untuk pribadi masing-masing gitu loh, daripada misalnya terkonsentrasi diri ini untuk mengolah alih relationship gitu ya. Nah, ternyata ya mikirkan diri sendiri masing-masing justru bikin kebahagiaan tersendiri pula ya bagi kalian berdua. Begitu ya. Jadi ini itu dia kemungkinan besarnya jika hubungan ini sudah lama gitu kan. Jadi macam ada perpisahan di sini terjadi. Merenggang, bahkan sudah berpisah. Nah gitu. Ya. Kalau tidak berpisah secara status legalitas negara, mental dan emosional putus di sini. Gitu loh. Putus. Jadi kayak tidak melihat satu sama lain lagi. Oh, dia istimewa bagi aku. Oh, enggak. Tidak lagi begitu cara pandang kedua belah pihak ya, kamu dan Aquarius ini. Gitu. Dan ya kalau kalian di sini tuh bercerai, kayaknya perceraian ini tuh digaungkan ini ya. Macam ada deklarasi gitu ya. Deklarasi bahwa aku udah jadi duda nih, aku udah jadi janda nih gitu ya. semacam ada yang begitu, mari lihat. Kayak kalian ini tuh tidak ngerem diri ya. Udahlah, masa berkabung dulu lah, sebab karena telah berpisah gitu ya, kami sudah tidak lagi bersama. Nggak ada. Macam yang mari lihat, tancap gas terus. Terutama ini energi Aquarius. Tancap gas dia. Kayak dia nggak noleh-noleh lagi ke belakang ke kamu. Gitu ya. Kalau kalian ini tuh sudah sempat berstatus sebagai suami istri dan kemudian berpisah. Atau kalian pacaran ya. Pacaran. Tapi kalian pacaran ini tuh ada ini memang wacana-wacananya ya. Misalnya pernah ada obrolan tentang kita kawin yuk deh, yang gitu-gitu itu kan. Tapi ya belum lagi melangsungkan pernikahan, malah sudah buyar, malah sudah ambiar relationship-nya. Seperti itu ya. Tapi ya ingat, ini bukan kemalangan bagi kamu ya, terutama karena kamu yang lagi ngeliat video ini kan. Nah ini bukan kemalangan bagi kamu, kehilangan
kesempatan untuk bersama lebih lama lagi dengan Aquarius. Tidak. Justru ini adalah babak baru ya. Dan Mari tahulah, kamu juga ngerti kan? Kamu juga mengerti gitu loh. Apa yang terbaik sesungguhnya terjadi dalam hubungan kalian. Yaitu yang terbaiknya ya napsi-napsi. Sendiri-sendiri di sini. Gitu. Semangat untuk menggodok relationship ini yang Mari lihat sudah melempem ya. Macam ada rasa bosan gitu ya, macam ada rasa ya lelah di sana ya, kayak macam pas aja momennya gitu loh, kedua belah pihak merasa bahwa sudah saatnya untuk memerdekakan diri gitu. Makanya ndak ada di sini Mari lihat tangisan air mata apa lainnya, kok bisa lah kayak gini relationshipnya. Raungan-raungan yang kayak gitu tuh nggak nampak di sini, gitu loh, nggak nampak. Udah langsung ngambil sikap ya, aku kayak ginilah hidupnya, aku beginilah hidupnya, aku di sinilah hidupnya, gitu ya. Jadi urusan asmara percintaan berdua ini luput gitu loh, luput dari pemikiran masing-masing pihak, seperti itu ya. Jadi kalau dibilang secara judul memang terjadi kemunduran. Tapi kalau dilihat dalam kehidupan pribadi masing-masing, justru momen terutama ya, momen akhir minggu bulan Agustus, kehidupannya kalian berdua, tapi tentu dengan cara masing-masing ya, ini tuh jauh lebih berkembang gitu. Jauh lebih relevan untuk mensupport rasa bahagia, rasa tenang, rasa nyaman, gembira, apalah itu, sebutlah semua hal-hal yang positif ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Sekarang Mari akan bacakan ya bagaimana gambaran hubungan Aquarius dengan pasangan lainnya. Gitu. Ini dia. Ada Nine of Pentacles, kemudian ada The Emperor reverse, Ace of Wands reverse, kemudian ada Six of, oke, kemudian di situ, ada Ten of Pentacles, Three of Pentacles reverse, energi dari Five of Wands, dan berikutnya di sini ada energi dari The Lovers. Kalau Mari lihat ini nampaknya energi Aquarius yang playboy ya. Playboy. Jadi nampaknya Aquarius ini tuh bukan hanya berpasangan dengan kamu, bukan hanya berpasangan dengan satu orang ini, tapi ada pasangan-pasangan lainnya itu. Cuman ya dari banyaknya pasangan-pasangan lain Aquarius, Mari tangkap satu energi pasangannya dia aja ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Mari bilang begini, memang di hubungan mereka ini karena tadinya Aquarius nampaknya mau benar-benar serius ya dengan si partnernya dia yang sebiji ini gitu kan. Tapi kemudian kalau Mari lihat ternyata juga mereka banyak cekcoknya ini, banyak cekcoknya, banyak ributnya gitu loh ya. Jadi kayak yang pasangannya Aquarius yang satu ini, dia ini juga ya, kayak sesungguhnya mau hubungan mereka itu tuh lebih ringan gitu loh. Dia mau itu tuh hubungan mereka lebih santai. Tapi nampaknya sempat karena serius banget ini Aquarius ke dia, sehingga terlalu over di matanya si pasangan lainnya Aquarius ini, sikap lakunya Aquarius. Terlalu banyak cincongnya, terlalu banyak aturannya gitu ya. Terlalu banyak konsepnya, harus begini, mesti begitu gitu loh. Jadi kayak tidak bisa dinikmati oleh si pasangannya itu. Itu ya. Disitulah mulai banyak ributnya mereka ini. Gitu ya. Banyak ributnya. Jadi ada aja hal-hal yang bikin mereka berdua ini tuh saling jengkel gitu loh, satu sama lain di sana. Tapi walaupun demikian, mereka berdua ini tuh kayak
memang nggak mau pisah ini, mari lihat ya. Nggak mau pisah. Ribut ya boleh ribut, saling jengkel ya boleh saling jengkel. Gitu loh. Tapi ada seperti perjanjian yang tidak tertulis gitu ya. Nah, kita tetap barengan ya gitu. Walaupun mereka nggak saling ngomong, kita barengan gitu. Cuman ya tahu sama tahu aja. Gitu ya. Karena ya tentu hubungan ini tuh ceritanya masihlah asik ya untuk mereka berdua jalani. Ya kan biasa itu ya, tidak sepakat yang gitu-gitu itu kan. Tidak sepakat, terus ya itu yang satu pengennya begini, yang satu inginnya begitu. Nah jadinya kan ribut gitu. Tapi ya ini hanya ribut kecil doang ini. Gitu loh. Atau kalaupun mereka saling bentak katakan gitu ya. Tapi masih saling berharapnya tuh. Aku dicintai oleh Aquarius katanya si pasangan Aquarius ini. Aquarius juga demikian. Gitu ya. Aku pengen juga tetap lagi dengan dia. Aku pengen disayangi sama dia. Aku pengen dicintai oleh dia. Gitu. Masih ada harapan-harapan yang demikian. Jadi kayak yang cerita semasa bodoh gitu ya. Udah ribut. Terus kemudian masa bodoh. Gitu. Nah ini nampaknya Mari tidak ada di mereka. Tidak ada. Jadi andaikan pun dengan keributan mereka akan lebih banyak diem-diemannya, ya interaksinya mereka berdua berkurang, gitu ya. Apalagi kan kata Mari ini tuh Aquarius sedang sibuk juga dia ini tuh dengan pasangan-pasangan dia yang lain ya. Nah, tapi itu tuh belum lagi menyatakan bahwa hubungan mereka selesai, belum, gitu loh, ya. Ya karena juga kalau Mari lihat sesungguhnya ada perasaan yang istimewa ya antara mereka berdua. Gitu. Entah apa ini disebut namanya. Entah cinta, entah apa. Tapi kayak nyambung aja gitu loh. Nyambung aja batinnya mereka berdua. Kamu bayangin ya kalau ada orang yang ribut berantem. Ini tuh hubungannya Aquarius udah lama ini dengan si pasangannya yang ini. Entahlah memang ini istrinya dia, ini suaminya dia gitu ya. Nah, tapi yang penting ini tuh orangnya sudah lama relationship-nya. Udah panjang, udah bertahun-tahun ini. Mari lihat. Ya. Dan bahkan bisa hubungan mereka ini tuh lebih panjang ya, lebih lama, lebih duluan dibandingkan hubungan Aquarius sama kamu. Gitu. Ini nampaknya yang sudah duluan. Gitu ya. Disitulah karena sudah bisa juga ya karena memang sudah lama ini itu bersama ya. Jadi kayak sudah ada pemaklumannya, sudah kayak ngerti sama ngerti aja gitu ya. Tapi ya itu batin sudah saling kuat pula di sana. Jadi kalaupun mereka banyak chaosnya, banyak ribut-ributnya, ya panjang silent treatmentnya, toh nanti balik-balik juga kok lagi bareng-barengan. Gitu loh. Nggak segampang itu mereka memutuskan untuk berpisah. Enggak. Itu ya. Memang untuk di minggu terakhir bulan Agustus ini agak jarang ini mereka interaksi. Jarang. Jarang banget. Gitu. Tadi kata Mari kan terutama karena Aquarius punya kesibukan lain gitu kan dengan pasangan-pasangan dia yang lain gitu. Dan memang pula disengaja sama Aquarius ini. Disengaja gitu loh. Aku nggak usah telepon dia, aku nggak usah chatting dia, aku chatting si Fulan aja deh gitu. Aku chatting si Tono aja lah, nggak usah dia. Ada memang supaya dia kehilangan, merasa kangen sama aku, biar dia merasa kehilangan aku gitu. Mode Aquariusnya sengaja. Dan si pasangannya ini tuh ngelihat Aquarius kok nggak chatting nih, kok nggak nelfon aku nih, kok nggak datang ngunjungin aku nih, gitu ya. Ya dia memang ya sebel gitu ya. Cuman ya sebel-sebelnya dia itu tuh sebel yang tetap juga ini Aquariusnya dia tunggu-tunggu gitu loh. Tetap dia nanti-nanti nih. Tiba-tibanya Aquarius itu tuh cilukba ke dia gitu ya. Dia selalu standby. Dia selalu standby kalau
kapan-kapan bila masa Aquarius ini tuh hadir dalam hidupnya dia. Nah di sana. Ya jadi dia kayak lebih banyak posisinya itu tuh posisi nunggu. Tapi memang hidupnya seseorang ini tuh juga bukan hanya muter-muter ya di urusan cinta-cintaan sama Aquarius ya. Ya dia punya aktivitas, namanya manusia kan, punya aktivitas yang lain juga gitu. Jadi ya sambil sibuk dengan aktivitasnya dia, sambil dia ini tuh nunggu-nunggu Aquarius. Tapi ya gitu, Aquarius nampaknya sedang tidak atensinya Aquarius sedang tidak ke dia, tapi ke pasangannya Aquarius yang lain lagi gitu loh ya. Mereka ini tuh ada tuh simbiosis mutualismenya, saling menguntungkan, kira-kira begitu. Saling berketergantungan. Mereka berdua ini saling ketergantungan gitu ya. Maka yang saling ketergantungan itu pula lah ya yang bikin payah ini pisah, payah gitu loh. Lebih gampang lebih gampang terjadinya perpisahan antara kamu dengan Aquarius jika dibandingkan dengan Aquarius bersama seseorang ini gitu. Ada aja nanti alasan untuk saling terkoneksi kembali gitu ya. Ada aja kebutuhan untuk terhubung kembali gitu loh. Mereka ini soulmate-nya nih sebenarnya, soulmate gitu ya. Namanya soulmate kan Pak ya, pisah kan di sana. Dan dengan hubungan-hubungan seperti ini tuh biasanya lebih banyak pula tuh happy-nya daripada tidak happy-nya. Nah itu pula, itulah. Maksudnya ketika berinteraksi ya, ketika berinteraksi itu tuh lebih banyak interaksinya mendatangkan canda tawa daripada muka memerah padam penuh amarah gitu lah. Atau tangisan gitu ya, tangisan kesedihan. Nah di sana lebih banyak lah ceritanya yang bisa mereka rayakan gitu ya dalam hubungannya mereka berdua ini gitu loh. Mereka kalau jengkel ya jengkel gitu ya, saling jengkel. Biasanya momennya begitu, kalau satu marah yang lain marah gitu model mereka. Nggak yang kayak satu marah satu bujuk rayu, enggak. Lucunya, uniknya mereka ini tuh satu marah satu lagi juga ngamuk gitu ya. Satu cemberut yang itu tuh juga sewot gitu. Satu bahagia yang lain juga bahagia gitu ya. Jadi macam mirroring mereka berdua ini gitu. Tapi ya justru di situ pula kunci kelanggengan relationship-nya mereka. Jadi kalau kayak yang jika kita bisa mengekspresikan rasa marah rasa-rasa negatifnya kita dan diterima oleh pasangan, itu yang bikin langgeng ya relationship gitu loh. Kalau satu ada yang kayak tekan-tekan emosi-emosi negatif dalam diri, satu saat meledak dan ledakan itu tuh membuat perpisahan. Tapi di sini tuh nggak marah misalnya ya, diungkapkan, rilis, lepas gitu ya. Cemburu disampaikan, rilis, lepas, kan gitu ya. Pas lagi kangen, sampaikan kangen. Nah rasa kangen itu tuh terpuaskan gitu. Terbuka banget ini mari lihat relationshipnya mereka itu loh. Jadi itulah yang bisa bikin mereka berdua hubungannya langgeng, walaupun ada nihil-nihilnya ya, ada nihil-nihil, ada masa-masa jedanya gitu ya. Mereka berdua ini silent treatmentnya gitu ya. Tapi ada aja nanti momentum yang bikin mereka interaksi kembali. Sama-sama pula itu. Yang satu pengen interaksi, yang lain juga interaksi. Ya mirroring ini mereka berdua. Mari lihat. Seperti itu. Ya, oke, baik. Jadi dalam pembacaan antara Aquarius dengan kamu, hadir energi dari Leo, berikut ada Pisces, ada Virgo, kemudian ada Aquarius, ada energi dari Taurus, ada energi dari Capricorn, kemudian ada energi dari Virgo ya. Itu aja. Nah, di hubungan antara Aquarius dengan
seseorang ini hadir energi dari Virgo, Leo di sana. Berikut ada energi dari Capricorn, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.